Trofi sudah bisa disiapkan. Jorge Lorenzo yakin Marc Marquez juara MotoGP 2025, perpisahan emosional dengan Bagnaia bikin padek Ducati haru. Musim MotoGP 2025 belum resmi berakhir, tapi aura juara sudah sangat terasa di kubu Ducati. Marc Marquez tampil begitu dominan hingga mantan rival sekaligus sahabatnya, Jorge Lorenzo, tanpa ragu menyatakan bahwa trofi juara dunia MotoGP 2025 sudah layak disiapkan atas nama sang baby alien. Di tengah euforia menuju gelar ke-8, suasana mendadak menjadi haru ketika Marc secara terbuka mengucapkan salam perpisahan kepada rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Momen emosional itu terjadi di paddock Ducati usai sesi balapan akhir pekan lalu. Meski belum diumumkan secara resmi, sinyal perpisahan antara dua jagoan tim merah itu tak bisa diabaikan. Di tengah haru dan pelukan tulus, Marc dan Pecco menunjukkan bahwa rivalitas tidak harus berujung permusuhan, tapi bisa menjadi bentuk saling hormat di level tertinggi. Jorge Lorenzo, trofi itu milik Marc. Legenda MotoGP, Jorge Lorenzo, dalam wawancara dengan media Spanyol memberikan pernyataan yang cukup tegas dan berani. Menurutnya, performa Marc Marquez musim ini sudah cukup untuk mengunci gelar juara dunia, bahkan sebelum balapan terakhir digelar. Kalau melihat konsistensinya, gaya balapnya, dan cara dia mengendalikan tekanan, saya pikir kita semua tahu kemana trofi itu akan berlabuh. Marc layak mendapatkannya. Bahkan, trofinya bisa mulai dipoles sekarang, ujar Lorenzo. Lorenzo menyoroti bagaimana Marquez mengatasi berbagai tekanan internal dan eksternal, termasuk adaptasi terhadap Desmosedici yang sempat dianggap motor yang sulit dijinakkan. Tapi justru Marc membuktikan dirinya sebagai pembalap serba bisa yang mampu menyatu dengan karakter motor apapun. Banyak yang bilang Desmosedici hanya cocok untuk Pecco. Tapi Marc membuktikan sebaliknya. Dia bukan hanya menyatu dengan motor, tapi membuat motor itu menjadi lebih kuat di tangannya, tambah Lorenzo. Perpisahan yang penuh ketulusan. Sementara itu, di dalam garasi Ducati, sebuah momen mengharukan terjadi. Setelah menjalani musim yang penuh tensi dan kompetisi ketat, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia akhirnya menunjukkan sisi emosional mereka. Dalam momen yang sempat tertangkap kamera, keduanya tampak saling berpelukan dan berbicara serius, diiringi tepuk tangan para kru dan teknisi tim. Menurut sejumlah sumber internal, Marquez sudah menyampaikan bahwa musim ini mungkin akan menjadi musim terakhirnya satu tim dengan Bagnaia. Meskipun belum diketahui kemana arah karir Marc selanjutnya, apakah bertahan di Ducati, pindah ke Aprilia, atau proyek besar lainnya, yang pasti, perpisahan dengan Pecco menjadi momen penuh makna. Marc bahkan menyebut Bagnaia sebagai partner yang luar biasa yang telah membantunya beradaptasi dengan lingkungan baru di Ducati. Pecco adalah rival, tapi juga rekan yang sangat membantu. Kami punya momen sulit, kami punya momen panas, tapi kami juga saling menghargai. Saya belajar banyak darinya, kata Marquez dalam sebuah wawancara pendek usai race. Dari ketegangan ke kekaguman. Tak bisa dimungkiri, hubungan antara Marc dan Pecco sempat mengalami naik turun. Di awal musim, tensi tinggi mewarnai garasi Ducati ketika keduanya bersaing memperebutkan status raja di kandang sendiri. Tak jarang terjadi momen saling salip agresif, hingga komentar pedas di media. Namun seiring berjalannya waktu, keduanya mulai memahami bahwa misi utama mereka adalah mengangkat prestasi tim. Rivalitas berubah menjadi saling dorong. Kepercayaan mulai tumbuh, dan hasilnya adalah dominasi Ducati di klasemen tim dan konstruktor. Marc dan Pecco adalah contoh bahwa dua pembalap top dunia bisa bersaing keras tanpa menjatuhkan satu sama lain. Bahkan, Marc dalam salah satu unggahannya di media sosial menulis, "Bersaing denganmu, Pecco, adalah kehormatan. Bertarung bersamamu adalah pelajaran." Arah masa depan, bertahan atau pindah? Spekulasi mengenai masa depan Marc Marquez semakin santer. Rumor menyebutkan bahwa Aprilia tengah membidik Marquez untuk proyek besar 2026, yang menjanjikan posisi utama dan kebebasan penuh dalam pengembangan motor. Ducati pun tak tinggal diam. Mereka disebut tengah menyiapkan proposal perpanjangan kontrak dengan nilai besar untuk mempertahankannya. Namun dalam beberapa kesempatan, Marc justru terlihat kalem menanggapi isu ini. Ia memilih untuk fokus menyelesaikan musim 2025 dengan gelar juara, sebelum mengambil keputusan penting tentang masa depannya. "Saya belum ingin bicara soal musim depan. Fokus saya adalah menyelesaikan musim ini sebaik mungkin. Gelar dunia adalah prioritas saya sekarang," tegas Marquez. Penutup, simbol era baru MotoGP. Perjalanan Marc Marquez di musim 2025 menjadi lebih dari sekadar perburuan gelar. Ia telah mengubah wajah Ducati,
membuktikan diri masih menjadi pembalap terkuat di grid, dan menunjukkan kedewasaan luar biasa dalam menghadapi tekanan serta hubungan dengan rekan setim. Di satu sisi, Jorge Lorenzo sudah menyematkan status juara kepada Marquez, bahkan sebelum bendera finish dikibarkan. Di sisi lain, perpisahan emosional antara Marc dan Pecco menjadi pengingat bahwa MotoGP bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal persahabatan, penghormatan, dan warisan. Apapun yang terjadi setelah musim ini berakhir, satu hal tak bisa dibantah. Marc Marquez bukan hanya sedang menuju gelar dunia, tapi juga sedang membentuk kisah yang akan dikenang selamanya dalam sejarah MotoGP. Sementara itu, Marc Marquez jadi rebutan pabrikan MotoGP, dalinya akui kesalahan lama Ducati. Sekarang saya tahu mengapa kami sulit juara. Musim MotoGP 2025 semakin mendekati babak penentuan, dan satu nama yang terus menjadi pusat perhatian adalah Marc Marquez. Bukan hanya karena performanya yang luar biasa bersama tim pabrikan Ducati, tetapi juga karena potensi pergerakannya di musim depan yang memicu kegelisahan di sejumlah pabrikan besar. Bos Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, baru-baru ini membuat pernyataan mengejutkan usai balapan di Brno. Ia mengungkapkan pengakuan jujur soal masa lalu Ducati dan bagaimana kehadiran Marc Marquez membuka matanya terhadap kesalahan manajemen yang membuat Ducati sempat kesulitan merebut gelar juara dunia, meskipun memiliki motor yang kompetitif. Saya akhirnya mengerti sekarang, ujar Dall'Igna. Mengapa dulu kami begitu sulit menjuarai dunia? Kami fokus pada mesin, pada angka, pada data. Tapi kami lupa satu hal penting, pembalap. Dall'Igna, Marc Marquez mengubah segalanya. Sejak Marc Marquez bergabung dengan Ducati Lenovo Team, perubahan besar langsung terasa. Tidak hanya dari sisi hasil balapan yang konsisten, tetapi juga dalam cara tim bekerja. Marquez membawa semangat juara, visi tajam, dan keberanian mengambil risiko, sesuatu yang mungkin sebelumnya belum pernah benar-benar dimiliki Ducati sejak era Casey Stoner. Saya bekerja dengan banyak pembalap hebat, lanjut Dall'Igna. Tapi Marc berbeda. Ia bukan hanya cepat, tapi juga tahu bagaimana membaca balapan, memahami motor, dan membangun strategi. Kini saya paham, bahwa untuk menang bukan hanya butuh motor cepat, tapi juga pembalap yang tahu bagaimana memenangkan kejuaraan. Pujian dari Dall'Igna ini menjadi penegasan bahwa Marquez bukan sekadar pengisi garasi Ducati. Ia adalah tulang punggung proyek Ducati 2025, pembeda yang membuat tim merah kini begitu dominan di lintasan. Aprilia mengintai, Marquez jadi buruan panas. Namun dominasi itu bukan tanpa konsekuensi. Seiring dengan meningkatnya nilai Marquez di mata publik dan teknisi paddock, rumor mengenai masa depannya mulai berhembus kencang. Yang paling mencolok, tentu saja, adalah ketertarikan dari tim Aprilia Racing. Dalam wawancara eksklusif dengan media Italia, bos Aprilia Massimo Rivola secara terbuka mengakui bahwa timnya sedang mempertimbangkan beberapa opsi besar untuk musim 2026. Dan nama Marc Marquez berada di daftar teratas mereka. Kami ingin terus berkembang, dan untuk itu kami butuh pembalap yang punya level luar biasa. Marquez jelas salah satu dari mereka, ujar Rivola. Jika ada kesempatan, tentu kami akan mencoba berbicara dengannya. Rivola bahkan menyebut bahwa Marquez memiliki kemampuan unik yang bisa menjadi katalis pertumbuhan bagi Aprilia, namun bukan hanya Marquez yang menjadi incaran Aprilia. Rivola juga menyebut dua nama lainnya. Keduanya sedang dalam performa terbaik dan sama-sama tengah mengevaluasi masa depan mereka di MotoGP. Yang kini membalap untuk tim VR46, memiliki gaya balap agresif yang cocok dengan karakter Aprilia. Yang sempat merasa dipinggirkan oleh Ducati setelah kehilangan kursi tim pabrikan, juga menjadi kandidat kuat untuk menggantikan posisi senior di Aprilia. Kami terus memantau mereka, jelas Rivola. Kontrak Marquez masih menggantung, Ducati harus bergerak cepat. Di tengah rumor ini, posisi Ducati bisa dikatakan rawan. Meskipun saat ini Marquez terlihat nyaman dan terus tampil dominan, faktanya ia belum resmi memperpanjang kontraknya untuk musim 2026. Dalam beberapa wawancara, Marquez menyatakan belum membuat keputusan, dan ingin fokus menyelesaikan musim ini sebaik mungkin. Saya belum memikirkan musim depan. Fokus saya adalah menang, menyatu dengan motor, dan membawa Ducati ke puncak klasemen, kata Marquez singkat. Namun, dengan banyaknya tawaran menggiurkan dari pabrikan lain, Ducati tidak bisa bersikap pasif. Apalagi, Dall'Igna sendiri sudah mengakui bahwa Marquez adalah bagian penting dari proyek mereka. Jika ingin mempertahankannya, mereka harus segera membuat langkah strategis, baik dari segi kontrak, dukungan teknis, maupun posisi dalam tim. Persaingan makin sengit, MotoGP 2026 bisa jadi titik balik.
Dengan banyaknya pergerakan di balik layar, MotoGP 2026 diprediksi akan menjadi musim penuh kejutan. Jika Marquez benar-benar hengkang dari Ducati dan menerima pinangan Aprilia, maka peta kekuatan akan berubah drastis. Bukan tidak mungkin, dominasi Ducati akan goyah, dan Aprilia naik menjadi penantang serius gelar dunia. Namun jika Ducati berhasil mempertahankan Marquez, mereka bisa memperpanjang masa keemasan mereka di MotoGP. Ditambah lagi, ini bisa menjadi sinyal kepada rival-rival mereka bahwa Ducati bukan hanya punya motor tercepat, tapi juga pembalap terbaik. Penutup, Marc Marquez, kunci masa depan MotoGP. Apapun keputusan Marc Marquez nanti, satu hal pasti, ia kini berada di puncak kekuatan dan menjadi kunci dari perubahan besar yang akan terjadi di MotoGP. Pengakuan dari gigi dalinya bahwa dulu Ducati terlalu fokus pada mesin dan mengabaikan peran pembalap, menjadi pelajaran mahal yang kini mereka tebus dengan kehadiran sang baby alien. Dan dengan Aprilia yang terang-terangan mengincar tanda tangan Marquez, bursa transfer MotoGP bisa jadi akan lebih panas dari balapan itu sendiri. Semua mata kini tertuju pada Marc Marquez, bukan hanya sebagai pembalap, tapi sebagai pusat gravitasi MotoGP modern. Sementara itu, mulai saingi Marc Marquez, Pedro Acosta merasa mustahil samai level legendaris Valentino Rossi di MotoGP 2025. Musim MotoGP 2025 menjadi panggung kebangkitan pembalap muda berbakat Pedro Acosta. Pembalap Spanyol ini perlahan mulai mengganggu dominasi para nama besar seperti Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Namun, di tengah sorotan dan pencapaian cemerlang, Acosta secara jujur mengakui bahwa mencapai level seorang Valentino Rossi adalah sesuatu yang terasa mustahil. Pernyataan itu keluar dari mulut Acosta bukan karena pesimis, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap sosok Rossi yang hingga kini dianggap sebagai ikon paling fenomenal dalam sejarah MotoGP. Dalam sebuah wawancara pasca seri di Assen, Acosta mengungkapkan betapa besar tekanan dan ekspektasi yang kini mengelilinginya, terutama saat mulai bersaing dengan pembalap-pembalap senior seperti Marc Marquez. Orang-orang bilang saya pembalap muda paling menjanjikan dan bisa menjadi penerus Rossi. Tapi sejujurnya, mencapai level seperti dia, saya rasa itu nyaris mustahil, kata Acosta. Melejit di tengah raksasa. Pedro Acosta tampil mengesankan di musim perdananya di kelas Premier. Di usianya yang baru 20 tahun, ia telah meraih beberapa podium dan beberapa kali finish di depan nama-nama besar seperti Maverick Vinales, Fabio Quartararo, hingga Jorge Martin. Ia bahkan sempat terlibat duel sengit dengan Marc Marquez dalam sprint race Sachsenring dan Mugello momen yang menunjukkan bahwa Acosta bukan sekadar bocah sensasional, tapi juga ancaman serius. Namun di balik performa impresifnya, Acosta masih sangat sadar diri. Ia menganggap bahwa mendekati level Marc Marquez saja sudah merupakan tantangan yang luar biasa berat, apalagi jika dibandingkan dengan legenda sekelas Rossi. Saya banyak belajar dari gaya balap Marc. Tapi ketika berbicara tentang Rossi, itu soal lebih dari sekadar membalap. Dia adalah budaya, ikon, dan legenda hidup. Saya tidak yakin ada yang bisa mengulang pencapaiannya, tambah Acosta. Valentino Rossi, lebih dari sekadar juara dunia. Mengapa Acosta begitu merendah saat menyebut nama Rossi? Jawabannya jelas, Rossi bukan hanya pembalap dengan 7 gelar juara dunia di kelas utama, tapi juga representasi semangat MotoGP itu sendiri. Valentino Rossi tak hanya dikenal karena skill di lintasan, tetapi juga karena karismanya, popularitas global, serta kontribusinya terhadap pertumbuhan olahraga ini. Dari kehadiran fans fanatik yang disebut Rossi Army, hingga Akademi VR46 yang kini melahirkan banyak pembalap berbakat warisan Rossi tak tertandingi. Hal inilah yang membuat Acosta, meskipun mulai mencuri perhatian dunia, tetap merasa level Rossi sangat sulit disentuh. Marc Marquez luar biasa, tapi Rossi adalah sesuatu yang berbeda. Dia mengubah olahraga ini. Kita semua hanya bisa belajar dari warisan yang ia tinggalkan, kata Acosta. Marc Marquez, inspirasi sekaligus rival. Meski belum menyamai level Rossi, Pedro Acosta setidaknya sudah membuat langkah besar menuju pertempuran puncak MotoGP dan rival utamanya saat ini tak lain adalah Marc Marquez. Keduanya sama-sama berasal dari Spanyol dan memiliki gaya balap yang agresif serta penuh determinasi. Beberapa pengamat bahkan menyebut Acosta sebagai the new baby alien karena kemiripannya dengan Marquez muda. Tapi bagi Acosta, membandingkan dirinya dengan Marquez adalah suatu kehormatan sekaligus beban. Marc itu tidak hanya cepat, dia juga cerdas secara strategi. Bisa bersaing dengannya saja sudah jadi pembuktian bagi saya, ujarnya. Acosta menambahkan bahwa salah satu pelajaran terpenting yang ia ambil dari Marquez adalah soal manajemen risiko. Dia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan.
Itu kualitas yang membuatnya tetap bertahan di level atas selama bertahun-tahun, kata Pedro. Tantangan mental di usia muda. Berada di tengah tekanan sebagai anak ajaib dan calon penerus legenda membuat mental Acosta diuji dari berbagai sisi. Tidak hanya dituntut tampil konsisten, ia juga harus menjawab ekspektasi media, sponsor, dan penggemar. Namun, Acosta membuktikan dirinya bukan hanya cepat, tetapi juga matang secara emosional. Ia tak pernah sesumbar, tidak mudah terbawa euforia, dan tetap fokus pada proses. Saya masih muda, masih banyak yang harus saya pelajari. Musim ini bukan soal juara, tapi bagaimana saya tumbuh sebagai pembalap dan manusia, ujarnya merendah. Musim masih panjang, tapi potensi sudah terlihat. MotoGP 2025 masih menyisakan banyak seri, namun sinyal bahwa Pedro Acosta akan menjadi kekuatan besar di masa depan sudah sangat jelas. Meskipun gelar juara dunia tahun ini mungkin masih jauh, tidak menutup kemungkinan 2 atau 3 tahun ke depan. Nama Acosta akan bersanding di daftar elit bersama Marquez, Lorenzo, Stoner, bahkan Rossi. Saya tidak buru-buru ingin jadi juara. Yang penting adalah belajar dari yang terbaik, seperti Mark dan Vail. Jika waktunya tiba, saya siap, tegas Acosta. Penutup, generasi baru, tapi tetap hormat pada legenda. Kisah Pedro Acosta menunjukkan bahwa MotoGP bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal karakter. Di usianya yang sangat muda, ia telah membuktikan diri sebagai pembalap bertalenta yang juga memiliki kedewasaan luar biasa. Di saat banyak yang mulai membandingkannya dengan legenda-legenda seperti Valentino Rossi, ia justru memilih untuk merendah dan terus belajar. Valentino Rossi itu satu dalam sejuta. Mungkin tidak akan pernah ada yang bisa benar-benar menggantikan dia, tutup Acosta. Dan mungkin, justru dari kerendahan hati itulah, generasi baru seperti Pedro Acosta akan menciptakan sejarah mereka sendiri, bukan dengan meniru, tapi dengan menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Sementara itu, Marc Marquez, sang penyelamat Ducati di MotoGP 2025, antara harapan dan revolusi garasi Borgo Panigale. Di musim MotoGP 2025, satu nama mencuat sebagai penyelamat sekaligus pahlawan bagi tim pabrikan Ducati, Marc Marquez. Pembalap asal Spanyol itu bukan hanya membawa kemenangan demi kemenangan, tetapi juga menjadi penentu arah dan strategi baru yang membawa Ducati keluar dari ketegangan dan tekanan internal. Tidak heran jika publik mulai menyebut Marquez sebagai dewa penolong di garasi merah Borgo Panigale. Sejak pertama kali mengenakan seragam resmi Ducati Lenovo Team, Marquez langsung mengubah dinamika tim. Kepemimpinannya di lintasan, pendekatan teknis terhadap motor, dan mentalitas juaranya memberikan efek domino yang luar biasa terhadap performa keseluruhan tim. Kini, dengan lebih dari setengah musim berlalu, Ducati memimpin klasemen konstruktor dan Marc Marquez bersaing ketat di papan atas klasemen pembalap. Bahkan para petinggi Ducati tak ragu menyebutnya sebagai faktor penentu kebangkitan Ducati tahun ini. Ducati diambang krisis? Masuknya Marquez mengubah segalanya. Sebelum musim 2025 dimulai, Ducati sebenarnya dihadapkan pada kondisi yang dilematis. Meski mereka mengantongi gelar juara dunia 2 kali berturut-turut bersama Francesco Bagnaia, tekanan internal terus meningkat. Bahkan, manajemen Ducati sempat dikritik karena dianggap gagal mengatur ego para pembalapnya. Ketika Jorge Martin dan Bagnaia saling adu cepat, harapan besar tiba-tiba jatuh ke tangan satu nama, Marc Marquez. Tak disangka, kehadiran mantan bintang Repsol Honda itu membawa angin segar. Meski awalnya banyak yang skeptis, Marquez membungkam semua keraguan. Dalam hitungan seri, ia langsung tampil sebagai pembalap paling konsisten. Dari sprint race hingga main race, Marquez selalu berada di barisan depan, bahkan saat kondisi trek tidak ideal sekalipun. Marc Marquez, mesin motivasi dan kedewasaan di garasi Ducati. Yang membuat kehadiran Marquez begitu berdampak bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal kepemimpinan. Ia membawa pengalaman luar biasa dari tahun-tahun kejayaannya di Honda. Ketika pembalap lain tertekan oleh ekspektasi, Marquez justru menjadikannya bahan bakar untuk melaju lebih cepat. Menurut salah satu teknisi Ducati, Marquez seringkali memberikan masukan teknis yang akurat dan lugas. Ia tahu betul apa yang dibutuhkan motornya, dan bagaimana cara meraihnya. Hal inilah yang memudahkan tim teknis Ducati melakukan adaptasi dan pembaruan. Marc itu seperti pembalap dan insinyur dalam satu tubuh. Ia tahu arah pengembangan motor, dan tahu kapan harus mengambil risiko. Tim merasa tenang saat dia berada di lintasan, ujar seorang sumber internal Ducati yang enggan disebutkan namanya. Mengobarkan semangat tim yang hampir padam. Tak hanya soal teknis,
Kehadiran Marquez juga membawa aura positif yang menyebar ke seluruh tim. Bahkan beberapa kru Ducati mengaku mendapatkan kembali semangat kerja mereka setelah melihat determinasi Marquez dalam menghadapi setiap balapan. Pasca seri Mugello dan Assen, di mana Marquez tampil luar biasa meski dalam tekanan berat, Gigi Dalinya selaku General Manager Ducati Corse menyebut bahwa Marc adalah penyelamat moral tim. Di saat kami mulai kehilangan arah, Marc hadir dan memperlihatkan kepada semua orang bagaimana semangat juara itu seharusnya, kata Dalinya. Di paddock, Marquez juga dikenal ramah dan terbuka. Ia tak segan berdiskusi dengan mekanik, bahkan dengan para kru dari tim satelit. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang lebih cair dan kolaboratif, sesuatu yang sempat hilang di akhir musim lalu karena rivalitas internal. Tentu saja, dominasi Marquez bukan tanpa konsekuensi. Francesco Bagnaia kini berada dalam posisi tertekan. Sang juara bertahan harus menghadapi kenyataan bahwa statusnya sebagai ujung tombak Ducati mulai digeser. Beberapa media Italia bahkan menyebut bahwa Marquez kini menjadi jantung Ducati, menggantikan posisi Pecco. Namun justru disinilah letak peran besar Marquez. Dengan kehadirannya, Ducati dipaksa untuk mengambil sikap yang lebih jelas, lebih tegas, dan lebih profesional dalam membangun struktur tim. Ia menjadi katalis dari sebuah revolusi manajemen yang selama ini terlalu permisif terhadap konflik antar pembalap. Penutup, penyelamat yang mengubah takdir Ducati. Marc Marquez bukan sekadar tambahan dalam daftar pembalap Ducati, ia adalah titik balik. Dari tim yang mulai retak karena konflik internal, Ducati kini kembali berdiri sebagai kekuatan paling ditakuti di grid MotoGP 2025. Dan semua itu tidak lepas dari sentuhan tangan dingin dan mental juara sang baby alien. Dengan musim yang masih menyisakan beberapa seri, peluang Ducati untuk meraih gelar juara dunia di semua kategori pembalap, konstruktor, dan tim kini sangat terbuka. Jika ritme ini bisa dipertahankan, bukan tak mungkin nama Marc Marquez akan tercatat dalam sejarah sebagai penyelamat era emas Ducati. Satu hal yang pasti, Ducati tidak hanya mendapatkan pembalap, tapi juga seorang pemimpin, pemikir, dan pejuang sejati. Sementara itu, kemenangan Marc Marquez dianggap simbiosis sempurna. Dalinya puji kolaborasi Epic Rider dan mesin Ducati. Bologna, dalam dunia MotoGP, sinergi antara pembalap dan mesin menjadi elemen vital dalam meraih kemenangan. Hal ini kembali terbukti di musim 2025, terutama dalam kolaborasi sensasional antara Marc Marquez dan motor Ducati Desmosedici EP25. Bos Ducati Corse, Gigi Dalinya, pun tak ragu menyebut keberhasilan Marc sejauh ini sebagai hasil dari simbiosis sempurna, kolaborasi ideal antara manusia dan teknologi. Sejak kepindahannya ke tim pabrikan Ducati, Marquez langsung menunjukkan taringnya. Performa konsisten dan agresivitas khasnya menyatu dengan kekuatan serta stabilitas Desmosedici, membuat pasangan ini menjadi kombinasi paling mematikan di lintasan. Dalam wawancara terbaru, Gigi Dalinya tak hanya memuji talenta Marc, tetapi juga menyoroti bagaimana pendekatan teknis tim Ducati mampu mengakomodasi kebutuhan dan gaya balap mantan juara dunia 8 kali itu.